Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Febri Lestari dengan NIM I10311910004 dari Keperawatan Reguler A dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Cindy Artiku Niasa Putri dengan NIM I10311910001 dari Keperawatan Reguler A kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Mandatila dengan NIM I10311910005 dari Keperawatan Reguler A dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Eka Ersa Mayang Kumala dengan NIM I10311910114 dari Keperawatan Reguler A dari kelompok 5. Kelompok 5 dengan nama Nina Cahya Wahyuni dengan NIM I10311911030. Oke, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, Mbak, di sini kami mahasiswa keperawatan dari Universitas Tanjung Pura angkatan 2019. Nah, di sini saya ingin mewawancara Mbak tentang sistem informasi yang ada di kantor Mbak. Apakah boleh? Boleh. Oke, Mbak, sebelumnya boleh perkenalkan diri? Perkenalkan diri, nama saya Bahria. Saya dari PT Syukur Property. Oke, baik Mbak, terima kasih. Nah, di sini teman-teman silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Arti Kurniasa Putri. Perkenalkan Mbak, nama saya Asri Febri Lestari. Iya. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Eka Ersa. Perkenalkan Mbak, nama saya Nina Cahya Wahyuni. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya kepada teman saya Asri. Persilahkan. Ya, Mbak, saya mau bertanya. Yang pertama, informasi apa aja sih yang ada di kantor Mbak? Sistem informasi apa saja yang ada di kantor saya ya? Di kantor saya bekerja ini, sistem informasinya meliputi tentang Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Jadi kami bergerak di bidang pembangunan, yaitu properti, khususnya perumahan. Baik, Mbak. Kemudian, bagaimana sih manajemen yang dilakukan oleh PT Properti ini? Jadi manajemen yang dilakukan di PT ini mencangkup bagian admin keuangan, kemudian admin berkas. Admin berkas itu admin legal, bagian legal yaitu tentang mengurus tentang BPHTB, PPH, IMB, segala macam. Kalau bagian keuangan itu tentang mengurusi bagian dana masuk, dana keluar. Kemudian mengelola bagaimana dana itu bisa diatur, dibagi untuk segala macamnya. Terus ada bagian marketing, itu bagian marketing adalah untuk mencari konsumen, income untuk kantor kami. Kemudian ada bagian produksi itulah yang bagian untuk membangun perumahan kami, seperti itu. Baik, Eka, boleh dilanjutkan pertanyaannya? Terima kasih, Asri. Pertanyaan selanjutnya, Mbak. Bagaimana sih sistem penginputan data yang ada di PT Properti, Mbak? Sistem penginputan data di properti kami, di PT kami, itu kan sudah ada job desk-nya masing-masing. Ada 4 yang tadi saya bilang. Ada bagian admin keuangan, berkas, legal, dan produksi dan marketing. Jadi di setiap
Di setiap divisi tersebut ada kepalanya, yaitu kalau di keuangan ada kepala finance, terus di berkas ada kepalanya juga, bagian berkas. Kemudian masalah penginputan data, kalau di bagian berkas itu, di bagian berkas otomatis memakai Microsoft Word karena kan itu bagian untuk perjanjian segala macam, untuk kelengkapan dari konsumen yang untuk akad nanti di akad bank atau akad cash. Kalau di bagian keuangan mereka otomatis pakai Microsoft Excel, data dimasukkan ke Microsoft Excel, di input sedemikian rupa agar tahu laba untung terus arus kas setiap minggunya. Baik, Mbak. Pertanyaan selanjutnya ya. Apakah karyawan di PT Properti ini paham semuanya terhadap aplikasi yang digunakan di PT tersebut, Mbak? Kalau aplikasi yang digunakan di PT ini, yaitu aplikasi Spreadsheet, itu dibuat oleh kami memang. Spreadsheet itu seperti kayak emang itu dikhususkan untuk bagian HRD dan marketing. Jadi yang tahu hanya mereka karena di situ bagian penting dari konsumen, garis besarnya semua ada di situ tentang rumah segala macam udah sold out atau belum. Jadi kalau ditanya apakah semuanya paham tentang tersebut, kalau emang karena kan kami udah ada job desk-nya masing-masing. Jadi enggak semuanya tahu karena hanya bagian marketing dan bagian HRD saja. Cindy, boleh dilanjutkan pertanyaannya? Oke, baik Mbak. Untuk selanjutnya, bagaimana sistem informasi yang digunakan oleh PT Mbak ini untuk menyampaikan informasi ke pelanggan di luar sana, Mbak? Bentar ya, habis ini ya. Jadi apa ulangi Mbak? Maaf. Bagaimana sistem informasi apa yang Mbak gunakan untuk memberitahu pelanggan Mbak yang di luar sana tentang PT Mbak ini? Kami memberitahu menawarkan ke pelanggan atau konsumen tersebut melalui yaitu melalui satu di bagian media cetak yaitu brosur, kemudian di bagian sosial media itu pasti Facebook segala macam itu pasti melalui sosial media itu udah pasti. Terus bagian untuk customer yang sifatnya untuk pengaduan atau kritik atau istilahnya ada hal apa yang emang diadukan oleh konsumen untuk kebaikan rumahnya atau segala macam itu ada bagiannya. Oke Mbak, selanjutnya itu informasi apa yang sering diberikan oleh PT Mbak ini terhadap konsumen di luar sana? Gimana Mbak? Informasi apa, misalnya itu kayak Mbak, misalnya rumah ini tipe berapa, nah ini bagikan ke konsumen Anda di luar sana Mbak gitu. Suaranya tadi agak hilang Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi informasi apa yang sering disampaikan gitu kan, tadi kan ada menggunakan brosur, nah itu seperti apakah rumah? Oh ya. Jadi informasi apa yang disampaikan konsumen itu berkaitan dengan rumah yang kami bangun, tipe dari rumah tersebut, harga dari rumah tersebut, fasilitas apa yang kami berikan, terus spesifikasi rumah yang kami sediakan, serta promo atau jalannya untuk rumah ini dimiliki seperti apakah konsumen tersebut cash atau mau akad bank seperti itu. Jadi ada misal mereka mau akad bank. Jadi ada syarat-syarat yang mereka harus penuhi untuk bisa akad di bank tersebut. Oke, baik Mbak. Selanjutnya disampaikan oleh Mardatila, dipersilahkan.
pertanyaan selanjutnya. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam sistem informasi yang sudah berlangsung hingga saat ini? Kalau gimana Mbak? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari sistem informasi yang sudah berlangsung hingga saat ini? Faktor pendukung yang kami yang sangat mendukung yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel. Mungkin kalau tidak ada Microsoft Word dengan Excel, kami kesulitan dalam mengolah data, dalam memberikan pelayanan kami ke konsumen. Terus faktor penghambat kami dalam sistem informasi tersebut, mungkin kami ingin, harapan kami setiap kantor mungkin pengen kayaknya ada aplikasi yang jauh lebih kayak merangkap istilahnya gimana ya, istilahnya merangkap sistem kami seperti itu. Cuman kalau penghambat sampai saat ini belum. Udah Mbak. Baik, terima kasih. Iya. Akan Nina pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Dila. Jadi ini pertanyaan penutup ya Mbak ya, atau pertanyaan terakhir. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu tuh apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam menggunakan aplikasi di PT Mbak nih? Kelebihan gimana Mbak? Kelebihan dan kekurangan. Kekurangan aplikasinya yang digunakan. Fokus di aplikasi yang kami gunakan tadi yaitu spreadsheet yang saya sebutkan tadi. Keuntungan menggunakan aplikasi ini adalah memudahkan untuk setiap menggunakan. Jadi keuntungannya adalah memudahkan setiap marketing dan bagian SPV, manajer untuk melihat pembagian datanya, melihat gimana apakah ini nih sudah sold out atau belum yang saya katakan tadi. Jadi tidak ada tumpang tindih nantinya. Jadinya nanti karena yang satu udah ngelihat ini udah terjual, orang yang marketing lain jadi tidak bisa jual yang rumah yang ini, seperti itu contohnya. Kalau kekurangan dari aplikasi ini mungkin ini cuma terfokus di bagian data seperti itu, jadi tidak bisa ke hal lain karena ini fokus untuk alokasi rumah-rumah yang udah terjual atau belum. Dan kelebihannya ini ada gimana ya, cuman jadi kalau yang emang bisa tahu passwordnya jadi cuman mereka yang tahu gitu. Dan kalau tidak salah aplikasi itu jadi yang cuman bisa mengubah-ubah itu satu orang. Jadi jadi kan kalau di bagian marketing ini jadi ada cuman satu orang yang bisa mengubah rumah-rumah ini udah terjual atau belum, karena dia yang itu bagian admin, karena bagian admin yang tahu membuat kwitansi dana masuk dana keluar, jadi nanti dimasukkanlah ke spreadsheet. Itulah yang jadi tahu marketing lain. Oke Mbak. Oke Mbak, terima kasih. Jadi di tempat Mbak ini hanya selain menggunakan Microsoft Word dan Excel, itu mempunyai aplikasi tersendiri ya Mbak untuk menginput data-datanya. Oke Mbak, sekian dari wawancara kami. Semoga lancar terus usahanya dan sehat selalu Mbak. Mohon maaf kami hanya bisa wawancara melalui via gaming ini karena terhambat oleh keadaan sekarang ya Mbak. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak Mbak. Iya, sama-sama. Semoga dapat membantu untuk tugasnya Mbak-mbak yang ini. Semoga nilainya bagus.
Makasih, ya sama-sama. Terima kasih banyak Mbak. Kami tutup ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.